Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kejadian luar biasa saat kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari website NU Online oleh Muhammad Abror. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggemparkan antero semesta. Dengan kehadiran Nabi akhir zaman di muka bumi, maka nasib ajaran-ajaran kemusyrikan berada di ujung tanduk. Sejumlah peristiwa luar biasa menyambut kemunculan putra Abdullah ini, hingga makhluk-makhluk berdecak heran dan saling bertanya, ada apa ini? Berikut adalah beberapa kejadian luar biasa yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pancaran cahaya. Saat Nabi Muhammad lahir, seisi rumah Abdullah diterangi cahaya. Bahkan kilauannya memancar sampai ke negeri Syam. Fatimah binti Abdullah yang hadir dalam peristiwa ini melaporkan, aku hadir saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Saat itu tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat, sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku. Aku juga melihat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan. Ahmad bin Umar Al-Ansori, Isbatu Nubuwati Muhammad 2004 halaman 52. Dalam satu hadis, Rasulullah mengisahkan bahwa saat melahirkan, sang ibu melihat cahaya yang sangat terang sampai sinarnya menyentuh gedung-gedung di Syam. Berkaitan dengan hal ini, dalam hadis diriwayatkan an ashab Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahum qalu ya Rasulullah akhbirna an nafsika, qala da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru busra min ardi Syam. Dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pernah bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu. Rasul menjawab, aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan Isa saat ibuku mengandungku. Ia melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar nur cahaya yang dapat menerangi gedung kota Bashrah yang ada di negeri Syam. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, Siti Aminah tidak merasakan keluhan saat mengandung. Secara medis, seorang ibu akan mengalami keluhan ketika sedang mengandung. Beberapa keluhan yang sering terjadi diantaranya mudah lelah, mual, dan muntah. Suasana hati tidak stabil, keputihan, nyeri pada ulu hati, sakit kepala, kaki bengkak, dan sebagainya. Akan tetapi kondisi fisik demikian tidak dialami oleh ibunda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat
Ibnu Ishaq dijelaskan, Siti Aminah pernah mengisahkan saat dirinya sedang mengandung janin Nabi Muhammad, ia mendengar suara tanpa rupa, sungguh engkau sedang mengandung seorang pemimpin umat. Lantas Aminah menimpali, aku tidak merasakan bahwa diriku sedang mengandung, juga tidak merasakan berat sebagaimana yang dirasakan wanita hamil pada umumnya. Hanya saja aku merasa janggal karena aku tidak mengalami datang bulan saat salah satu ciri-ciri wanita hamil. Yusuf bin Ismail An-Nabani, Al-Anwarul Muhammadiyah, 1997 halaman 15. Yang kelima, berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Salah satu peristiwa menakjubkan bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Hal ini menjadi simbol bahwa kelahiran Nabi akhir zaman di dunia memiliki misi untuk menyudahi kemusyrikan. Imam Al-Bushri dalam qasidah burdahnya menyampaikan, wa ba'dama ayanu fil ufuqi min syuhub munqaddati wafqa ma fil ardi min sonam. Setelah orang-orang kafir melihat bintang-bintang di ufuk berjatuhan, berhala di muka bumi kemudian terjungkal. Begitu artinya. Syair di atas menjelaskan bahwa saat Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar di langit karena aksesnya sudah tertutup. Ketika iblis ingin mencoba mencuri dengar, mereka akan dilempari dengan bintang. Bersamaan dengan peristiwa ini, berhala-berhala di bumi juga terjungkal. Kendati orang-orang kafir menyaksikan semua ini, mereka masih saja tidak beriman. An-Nafahatushi Syaziliyah fi Syahril Burdatil Bushriyah 2005 halaman 455 sampai 456. Selain tumbangnya berhala, jumlah simbol kehancuran ajaran musyrik juga terjadi seperti matinya api sesembahan umat Majusi yang selama 1000 tahun tidak pernah padam, runtuhnya sejumlah tempat ibadah orang kafir, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah gemparkan umat Yahudi. Salah satu kebanggaan yang dimiliki umat Yahudi atau Bani Israel adalah banyak nabi yang berasal dari ras mereka. Setidaknya hanya 10 nabi yang bukan dari Bani Israel, yaitu Nuh, Hud, Sholeh, Syuaib, Lut, Ishak, Yakub, dan Muhammad. Ibnu Abbas menegaskan, seluruh nabi berasal dari Bani Israel kecuali 10, yaitu Nuh, Hud, Sholeh, Syuaib, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Ismail, dan Muhammad. Berangkat dari realita ini, sebelum Nabi terakhir lahir, umat Yahudi merasa percaya diri jika Nabi yang kelak dinamai Muhammad itu berasal dari kalangan mereka. Akan tetapi, begitu sudah lahir, ternyata Nabi itu dari keturunan bangsa Arab. Mereka kaget bukan kepalang. Hal ini
membuat mereka terpukul dan sangat kecewa hingga akhirnya tidak mau beriman. Berkaitan dengan hal ini ada kisah menarik. Sekali waktu saat malam kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang Yahudi yang mendatangi rumah Siti Aminah untuk memastikan. Setelah si Yahudi itu tahu bahwa bayi Aminah adalah nabi terakhir yang selama ini dijanjikan dalam Taurat dan Injil, ia kaget dan pingsan. Setelah siuman ia berkata, celaka, hilang sudah kenabian dari Bani Israel. Riwayat kisah ini disampaikan oleh Abu Abdillah An-Naisaburi dalam Mustadrak al-Sahihain 2009 juz 2 halaman 257. Wallahu a'lam. Ustadz Muhammad Abrar, penulis Keislaman NU Online, alumnus Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon dan Ma'had Ali Syaidu Sekiah Jakarta.